Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess History. Di video kali ini kita akan membahas partai catur problem 3 langkah Raja Hitam mati. Posisinya putih banyak betul ya. Mari kita hitung dulu dan kita samakan dengan PR yang kemarin ya, agar kita yakin bahwasanya ini problem yang PR kemarin. Ini kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 perwira. Nah, kok bisa banyak betul melebihi jumlah yang adanya itu? Karena ini problem ya dibuat agar bisa untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Kuncinya hanya satu langkahnya ya, tidak banyak. Dengan langkah-langkah yang bukan kunci ya tidak mati ya. Maka daripada itu namanya problem catur 3 langkah Raja Hitam mati. Baik, langsung saja kita bongkar kuncinya ya. Betul ada yang berkomen di dalam komentar video sebelumnya, silakan dicek bahwasanya AB Chess akan memberikan asa otak. Sekarang ini kita buka problemnya dan nanti akan kita bongkar di pertemuan selanjutnya. Jadi langkah pertama ya, benteng. Nah, ini bentengnya ada 4 ini. Kudanya ada 1, 2, 3, 4. Gajahnya 1, 2, 3, 4 juga. Itu benteng yang di C ke C1. Nah, jawaban dari hitam banyak betul ya. Kalau raja nggak bisa berjalan, sekarang adalah gajah ya. Kita langkahkan gajah yang ke H6 dulu. Yang jauh dulu ya. Yaitu kemana? Skak aja dengan benteng yang di B ini. Tutup dan checkmate dengan menteri aja bisa. Oke, mati ya. Langkah pertama, benteng ke C1. Sekarang gajahnya larinya ke G7. Skak lagi bisa nggak? Skak. Raja bisa naik ya. Ada gajah yang di kuda ini. Terus tutup dan checkmate. Langkah pertama dari putih problem ini yaitu benteng ke C1. Nah, kita gajahnya langsung makan menteri. Skak dengan benteng. Mati nggak? Tutup dan checkmate. 3 langkah Raja Hitam mati. Ini langkah pertama. Sekarang gajahnya ke B4 ya. Skak aja dengan, ini kalau dengan benteng nggak bisa, maka dengan gajah. Discover skak dengan kuda ke sini aja. Tutup nggak bisa, makan gajah nggak bisa, dan 2 langkah Raja Hitam mati. Langkah pertama benteng ke C1. Sekarang gajahnya larinya ke C5. Sama ya, ke sini aja. Dan checkmate. Mati. Nah, bagaimana kalau misalnya ini ke C1, sekarang gajahnya larinya ke D6. Ini kalau skak dimakan dan check. Tidak mati dong ya. Makanya saatnya jawaban dari hitam gajah ke D6, maka kita larinya ke, ayo tebak kawan-kawan, benteng skak ke B8. Menutup dimakan checkmate. Kalau gajahnya makan benteng, maka menteri yang skak. Kalau dengan gajah nggak bisa, masih dimakan dan cek juga. Makanya begini ya, ulangi lagi, benteng ke C1, gajah larinya ke D6, cek dengan benteng ke B3, disekak, kita makan, dan checkmate dengan menteri. Cantik ya. Terakhir jawaban dari hitam ya. Apabila putih melangkahkan benteng ke C1, maka gajah lari ke E7. Ini kalau skak gimana? Bisa makan gajah. Skak lagi misalnya dengan menteri, masih bisa kalah, kabur jauh ya. Nggak mati. Apa langkah kedua dari putih? Yaitu
bentengnya ke H1. Nah, kalau gajahnya larinya makan menteri, bagaimana? Kuda, skak. Mati ya. Kalau gajahnya makan kuda, checkmate dengan gajah, mati. Nah, kalau gajahnya kembali lagi, bagaimana? Menteri makan gajah dan checkmate, 3 langkah raja hitam mati. Kita ulangi lagi ya. Benteng ke C1, gajah lari ke E7. Langkah kedua dari putih, benteng ke H1. Nah, ini kalau kembali lagi ini mati ya sama menteri ya. Terus kalaupun gajah lari kemanapun sudah mati. Sini. Sudah mati semuanya. Sekarang rajanya yang naik ke G7. Jawaban terakhir dari putih. Ayo tebak kawan-kawan. Langkahnya apa yang terakhir? Yaitu kuda ke G8. Skaknya dengan gajah ya. Menutup, ada pin dari benteng ya, nggak bisa ya. Terus kembali lagi ada gajah. Kalau ke H sini makan gajah, ada bentengnya di H1. Ke G maka ada gajah. Terus kalau ke F ada benteng yang di F2 ini ya. Jadinya checkmate, 3 langkah raja hitam mati. Oke. Kesimpulannya, bila mana ada dipasang seperti ini, maka jawaban langkah pertama dari putih, benteng ke C1, pastinya hitam melangkahkan yang terbaik, yaitu gajah larinya ke E7. Lanjut, langkah kedua dari putih kita ke H1. Dan rajanya ke G7, checkmate ke kuda ke E7. Mati nggak? Sama aja ya. Mati dan 3 langkah raja hitam mati. Nutup nggak bisa, ada bentengnya di sini. Dan pergi kemanapun makan gajah ataupun ke kotak F ini juga sudah ada itu. Dan problemnya terpecahkan. Mari kita langsung kupas problem yang akan kita buka ke depannya dan akan kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung ABCS. Mari kita buka problemnya untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Oke, langsung kita gaskan. Ini dia problem untuk PR kita dalam pertemuan kali ini. Nanti akan kita bongkar di pertemuan selanjutnya. Silahkan di otak-atik di rumah, dibuka ya papan caturnya. Dan kali ini, wah banyak betul nih, menterinya udah banyak betul ya. Kita hitung dulu berapa jumlah putih dan sedangkan hitam hanya gajah terangnya di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 perwira. Untuk mengasah otak kita, ya ini posisinya pion ke atas ya. Misal nih kuda ke sini, sekak, maka tutup sama gajah, sekak lagi, masih bisa makan gajah, dan terakhir benteng sekak, ini gajah sekak ya, masih bisa makan kuda, belum mati juga. Oke, nah ini posisinya, pionnya masih bisa ke atas ya, larinya. Menterinya ada 3 ya. Kudanya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Gajahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bentengnya 1, 2, 3 ya. Pionnya ada 1, 2, 3. Kita cek dulu, siapa tahu salah ya. Sudah betul semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipecahkan ya. Di komen, nanti akan saya balas komennya. Bila mana mati, ya mati. Oh itu kuncinya. Tapi kalau kita mencari kuncinya belum ketemu, berarti itu bukan kuncinya. Kita langkahkan acak aja ya, menteri ke sini. Ini kalau salah melangkah misalnya, maka sekaknya kemana? Sini dulu, cek. Maka masih bisa makan ini. Susah ya. Makanya silakan diotak-atik di rumah untuk jadi PR kita.
mengasah otak kita. Pastinya ini problem mati dan cuma satu. Kalau menemukan langkah yang betul, maka ya betul. Yang penting bukan begini ya. Ini bukan mati ya, tapi ini remes karena hitam tidak bisa berjalan atau bergerak dan posisinya tidak dalam keadaan sekak, maka remes ya. Kalau dalam permainan itu remes itu adalah setengah-setengah nilainya atau imbang. Tapi kalau dalam di sini problem ini remes putih kalah ya. Ya sesuai lah 20 perwira melawan 2 perwira. Nanti kalau ada yang kepingin yang sesuai dengan jumlahnya yang 16 yang masuk akal, maka nanti akan saya berikan problem catur 3 langkah racita mati yang sesuai dengan permintaan. Oke ya, mungkin cukup video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.